Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Sandu Pradina. Saya dari kelas MN21H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Peran Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Di sini saya akan membahas 5 pokok tentang isi jurnal saya. Yang pertama, pengertian event study. Yang kedua, pengertian harga saham. Yang ketiga, pengertian volume perubahan. Yang keempat, pengertian perbankan. Yang kelima, pengertian keuangan. Yang pertama, ada event study. Menurut Boldiken Marcus 2019, event study menjelaskan tentang teknik penelitian keuangan empiris yang memungkinkan pengamat untuk menilai dampak dan peristiwa tertentu terhadap harga saham suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Edwardus Stadlien 2010, tujuan studi peristiwa adalah berusaha untuk mendeteksi respon pasar terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan. Yang ketiga, menurut para ahli, yaitu menurut Edwardus Stadlien 2010, peristiwa yang menjadi fokus penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Di antara yang sering dijumpai dalam studi peristiwa adalah: 1. Peristiwa konvensional. Yang kedua, peristiwa kluster. Yang ketiga, peristiwa yang tak terduga. Yang keempat, peristiwa bersifat relevan atau berurutan. Kedua, ada pengertian harga saham. Apa sih itu harga saham? Harga saham adalah saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Weaver dalam Yulforna dan Insano 2006 mengatakan berhubungan antara harga dan informasi adalah bahwa harga surat berharga berperilaku seolah-olah para pelaku pasar modal melihat isyarat dari informasi tersebut. Yang ketiga, ada pengertian volume perdagangan. Volume perdagangan saham adalah jumlah aset saham yang berpindah tangan selama beberapa periode waktu, seringkali selama 1 hari. Menurut Casdy 2002, merupakan aspek dinamis dari pasar yang menggambarkan permintaan dan penawaran perilaku pasar. Volume pasar dapat menjadi kunci untuk memahami apa yang sedang terjadi di perdagangan saham. Yang keempat, ada pengertian keuangan. Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Menurut PSAK nomor 1 revisi 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi. Yang kelima, ada perbankan. Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 1998, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan. Pengertian perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, menurut Kamsir SE MM 2003, bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip yang ada dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada bank pengkreditan rakyat, merupakan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Siamat Dahlan 2005,
Bank berdasarkan kegiatan operasional dibagi atas dua jenis, yaitu bank konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan metode bunga. Yang kedua, bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan syariah Islam, terutama yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.